pertama kali kita nyampe Makau nih ya. Pertama kali nyampe Makau, kita nih bingung nih naik busnya nih yang mana kita masuk pertama tuh dari depan atau dari belakang. Sebelum itu kan Makau juga pakai bahasa Cina kan? Iya. Kita nggak sadar, kita pikir Makau itu bisa bahasa Inggris. Rocky, ini gimana Rock? Aku bilang, anak orang hilang, beneran hilang. Dia tidak muncul-muncul. Sekitar ada 15 menit kita tungguin ya. Jadi itu akhirnya yang membuat aku memutuskan ya udah mumpung di Padang, terus aku telepon aja Rocky sekalian. Mumpung juga sekarang lagi menunggu waktu yang begitu lama karena kebetulan lagi di bengkel. Jadi aku telepon Rocky aja buat datang ke sini. Lagi ada kesempatan. Yes, betul sekali. Oke, please introduce yourself first to my subscriber. Oke guys, nama saya Rocky Mardianto, nama bengkelnya Rocky Maru. Yes. Nah, saya ini pernah satu tim dulu sama Bang Vicky. Yap. Nah, pernah satu tim dulu kita sama-sama kerja di hotel, sama-sama jadi resepsionis. Yes. Nah, itu awal pertama kali kita ketemu, ya nggak? Betul. Oke, jadi kali ketemu dia ini dulu lucu gitu, gimana ya? Ayo. First inspiration tentang aku. Gimana? Bentar, aku dulu kerja sama bareng kamu 2012 atau 13 ya? 12 nggak sih? Ya, 12 tuh Grand Jury baru buka. Oh ya, 13 Mei ya kalau nggak salah ya. Oke. Lanjut Rocky. Nah, jadi pertama kali dia masuk tuh kita agak unik gimana ya? Ini orang baru kerja langsung hebat. Bayangin loh. Wow. Orangnya smart. Pintar loh. Biasanya kalau orang baru itu kan masuk ke kerjaan baru pasti perlu proses yang bertahap. Kalau dia langsung pleng. Nah, agak-agak salut nih. Orang abangnya hebat banget sih. Pokoknya orangnya pintar, smart, cerdas, asik. Yang paling penting itu asik. Nah, orangnya asik. Itu yang perlu. Kalau asik tuh enak dibawa. Karirnya itu loh, gila gini ya. Enggak. Aku masih belajar kok, Dari pertama kali kerja, tiba-tiba baru kerja beberapa bulan, langsung diangkat jadi markom. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi markom, di situ kita satu kerjaan tapi beda tim. Beda divisi lah ya. Waktu itu aku masih front office, Rocky masih front office dan aku sudah pindah ke bagian sales and marketing. Iya. Di situ mulai karir dia nih. Habis dari situ langsung ke Kalimantan kan selalu Bentar, kok ini kayak kamu yang wawancara aku ya? Harusnya kan aku yang wawancara kau. Cuma tadi mau tahap pertama. Oh iya, tahap pertama kali kamu kenal aku. Baik, sip. Terus dia pindah merantau ke sana sini. Aku sudah melalang buana. And then lupa. Pertama kali ngajarin aku jalan-jalan ke luar negeri adalah dia ini. Dia orang yang ngasih aku racun. Pertama kita ke luar negeri itu waktu 2015 ke Makau sama Hong Kong nggak sih? Iya benar. Benar kan? Benar. Iya. Kita ke Makau sama Hong Kong bareng. Ingat kejadiannya lucu. Jadi inilah yang akan aku bahas di hari ini, gimana aku ketemu sama aku sebenarnya udah suka jalan-jalan itu sejak di 2011 waktu aku kerja di tempat hotel pertama. Terus di hotel kedua which is aku kerja sama Rocky, karena kita satu tim, satu departemen, satu divisi, jadi nggak bisa libur bebarengan ya Rocky. Ya waktu itu kan ada videoku tuh yang aku bawa rombongan 10 orang ke Kuala Lumpur. Sebenarnya dia mau ikut, tapi masalahnya udah ada 2 anak front office yang pergi. Jadi kita nggak bisa gabung. Iya, which is aku sama Nova udah berangkat. Jadi Rocky harus mengalah karena nggak boleh tiga-tiganya berangkat. Itu satu schedule itu yang berangkat berdua aja udah heboh waktu itu ya. Benar. Udah minta izinnya kayak gimana banget gitu. Memohon-mohon biar minta dapat izin, Kak. Jadi Rocky waktu itu bersabar, ya udahlah nggak apa-apa, nanti masih bisa gitu ya Rock ya. Terus akhirnya aku pindah ke sales and marketing 2013, and then 2014 aku cabut maksudnya aku move ke Kalimantan. Nah, di situ kami masih berkomunikasi dengan baik. Karena di 2014 tuh salah satu teman dia namanya Nana, aku berencana sama Nana mau ke Korea. Dan you know what? Aku ceritain di sini aja. You know what? Si Nana lulus ke Korea dan aku nggak lulus.
Sejak itu trauma nggak? Iya, sejak itu aku trauma ke negara yang ada visanya. Sejak itu aku ngeblok yang namanya Oppa, Sarange, Subseyo, Annyeonghaseyo, semuanya aku blok. Padahal dari zaman dia 2014 tuh dia udah terkenal banget sama Korea. Aku dulu agak annoying ya, sama Roy ketiap makan abasta gitu. Aku ingat banget dia ngomong kayak gitu. Terus satu lagi Nana juga suka banget Korea zaman dulu. Cuman aku karena tidak begitu suka Korea waktu itu ya, nggak kayak sekarang. Jadi Nana ngajakin berangkat, Bang, ayo yuk kita ke backpacker ke Korea 2014. Waktu itu aku masih kerja di Padang ya. Terus tiba-tiba aku dapat tawaran, tapi dengan satu syarat. Aku bilang waktu itu aku mau pindah ke Kalimantan dengan satu syarat, aku udah beli tiket ke Korea, tapi please izinin aku di saat itu. Ternyata hotel itu oke, confirm, and then ternyata Nana ngurus visa di Padang, aku ngurus visanya di Balikpapan. And then visa dia jebol, visa aku nggak jebol. Kita punya waktu 1 minggu buat libur. Jadi aku dari Padang nggak ada kerjaan, pulang lagi ke Balikpapan kan nggak mungkin. Tiket udah dibeli. Memang yang tidak bisa di-refund adalah waktu itu tiket AirAsia dari Kuala Lumpur ke Seoul. Jadi itu nggak bisa di-refund. Jadi akhirnya aku pergi ke Phuket kedua kalinya berangkat sendiri. Nah, jadi itu setelah itu di 2015 barulah aku racunin dia. Aku mau ke Macau dan Hong Kong. Aku bilang, Abang mau bang, aku mau pergi. Secara ya, Rocky ini ya guys, dia kerja di hotelier. Aku nggak underestimate Rocky ya, cuman dia kemauan keluar negerinya nomor 1. Walaupun komunikasi bahasa Inggrisnya Rocky tidak sekencang aku. Maksudnya Rocky mengerti orang ngomong berbahasa Inggris, cuma Rocky agak malu untuk mengungkapkan dan membalasnya. Betul? Yes. Ya, itu. Apalagi takut salah gitu loh. Iya, dia tuh belum mencoba udah takut. Itu sih sebenarnya motivasi yang harus kita dukung buat Rocky ya, biar dia makin lebih baik dari bahasa Inggrisnya. Jadi waktu itu aku udah kerja 1 tahun di Balikpapan ya waktu itu. Karena benefitnya, aku dapat benefit. Jadi hotel tempat aku bekerja itu hotel chains internasional yang punya Prancis. Jadi aku bilang sama Rocky, aku dapat staff rate. Kita bisa nginep di hotel bintang 5, ingat kan? Perdana nginep di bintang 5 loh guys. Dan biasanya bintang 5 harganya kalau nggak salah itu 5 juta. Dirupiahkan ya, 1 malam 5 juta. And then kita bayar kalau nggak salah waktu itu berapa 27. Ya? Iya, 2,7 bertiga. Bayangin aja bagi 3, 2,7 itu kita masih mikir masih worth it lah ya. Worth it banget bagi 3. Iya, nggak sendiri ya, bayangin aja setengah harga dipotong hanya untuk staff rate. Dan aku staff rate-nya di Indonesia bisa aku gunakan di Macau waktu itu ya Rocky ya. Nah, perjalanan ke sana agak sedikit di sini mulai ya Rocky ya. Cobalah kamu yang ceritakan bagaimana sebenarnya aku bisa meracuni kamu dan kamu akhirnya termotivasi buat ikutan. Nah, kalau untuk meracuni memang dari awal pertama kali keluar negeri itu ke Singapura. Ya, betul. Nah, jadi aku pergi sama tim marketing sama teman-teman juga di hotel. Tapi aku waktu itu nggak ikut. Ya. Karena memang marketing pergi beberapa orang nih, ada 3 orang ya. Betul. Ayu, Abang, Caca. Ya. Nah, jadi Bang Vicky nggak bisa ikut karena memang marketing ada 2 orang yang pergi. Ya, nah, betul. Setelah itu aku pertama kali lagi yang kedua aku ke Thailand ya. Ya, Phuket. Nah, dia sebenarnya udah berangkat sendiri itu udah pernah. Aku racuni dia, tapi aku nggak ikut. Aku cuma bilang ke Rocky, kau harus pergi ke Phuket. Karena aku waktu itu udah 2 kali ke Phuket kan. Pertama yang berangkat sendiri, yang videonya ada yang aku share. Yang kedua yang aku gagal ke Korea. Aku ke Phuket lagi, tapi beda destinasi. Yang pertama Phi Phi Island, yang kedua James Bond Island. Nah, setelah itu aku ajak dia. Maksudnya aku ajak itu aku racuni otaknya gimana caranya dia bisa pergi sendiri. Karena aku bilang, Rocky, kok udah bisa keluar negeri, udah ke Singapura waktu itu. Kan bahasa Inggris nggak gitu susah buatmu. Yang penting kan kita bisa ada Google Translate juga atau yang gimana-gimana. Terus akhirnya dia berani untuk memberanikan diri pergi ke Phuket sendiri. Ya, apa yang memberanikan kamu akhirnya kamu mencoba ke Phuket sendirian? Nah, kalau untuk berani pertama aku mikir waktu kita ke transit dulu ke Malaysia. Ya, betul. Kalau untuk Malaysia mungkin karena aku dasarnya Melayu juga, santai lah di sana gampang. Nah, ke Phuket mikir awal kata Bang Vicky intinya mental. Kalau bahasa Inggris itu
tenang. Iya. Orang di sana nggak pintar-pintar bahasa Inggris Betul. kali kok, apalagi orang bahasa Inggris itu aduh samanya kayak kita gitu. Iya, kan. benar. Coba akhirnya beranikan diri. Sebenarnya banyak kalian sama Bang Vicky nih. Iya. Bang ini gimana ya Bang? Bang gimana pakai cerewet banget di mulut. Cerewet banget. Aku tuh memang terbatas dengan bahasa Iya, sebenarnya. betul. Kalau untuk niat itu jangan tanya lagi. Niat keberanian dia punya. Jangan tanya. Niat dan berani itu dia punya banget. Jangan Cuman ditanya. masalah untuk memulai duluan itu dia memang Iya, agak-agak gimana gitu. Setiap Oke. apa-apa aku pasti tanya sama Bang Iya, Vicky. betul, Setiap betul. apapun itu mau beli Iya. ini beli itu, Iya. dia inilah orangnya guys. Pokoknya nggak salah kalau ada apapun kalian permasalahan perjalanan ke luar negeri kemanapun Iya. tanya dia. Terima kasih. Tanya dia pasti ada solusinya. Sawadikap. Sawadikap. Kapun kap. Nah itu waktu pertama kali kita ke Phuket. Nah setelah itu kita tiba-tiba Bang Vicky ini bilang, Ki, ada tiket promo loh ke Iya. Hong Kong. Aku zaman dulu itu aku rajin banget ngeracunin semua orang semua buat orang diracunin. semua orang aku racunin untuk beli tiket promo. Kalau misalnya aku kebiasaan aku beli dulu. Kalau aku beli dulu, nanti orang udah percaya gitu. Dan waktu itu aku bilang ke dia, Rok, ada tiket promo dari KL ke Macau. Kalau nggak salah 14 PP ya? Iya. Ya pokoknya 1,4 PP, which is one way itu cuma 800.000. Lu bayangin berangkat dari KL ke Macau 800.000 one way 1,4. Which is waktu itu dari aku Balikpapan ya ke Jakarta harganya 1,6, 1,8. Two way. Ya lebih baik aku mencoba untuk ke luar negeri. Yes. Di situ kita dulu gila banget ke luar Iya, negeri ya. gila banget. Pengen-pengennya ke luar negeri daripada Mau ke terus tahun tuh Indonesia. berapa kali gitu. Ya betul, karena itu bukan karena kita nggak cinta Indonesia, cuman karena harga tiketnya Harga lebih jauh masuk lebih akal. murah, Ya jauh betul. terjangkau. Dan juga kita bisa cap paspor. Jadi aku kasih tahu dia, Rok, kalau nggak salah Maret ya waktu itu ya. Maret. Ya Maret. Ingat banget Maret. Pas ulang tahun aku. Oh guys. iya, ulang tahun kau. Ulang Iya. tahunnya 3 negara guys. Iya, Malaysia, Macau, sama Hong Kong. Yes. Nah, jadi aku ngajakin Rocky, Rok, mau nggak kita pergi ke Macau? Ayo bang, karena aku itu suka pamer di sosmed, di sosial media lah. Jadi aku pamer kemana-mana, aku berangkat, and then tiba-tiba ada satu orang, aku menyebutkannya agak takut. Nanti dia tiba-tiba masuk ke YouTubeku ini terus dia ngerasa dia defense. Aku nggak menyalahkannya, tapi menurutku mungkin juga aku tidak mengenal dia dengan baik. Hubungan kita tidak begitu baik ya, Rock. Benar. Ya, jadi Rocky juga nggak begitu baik sama dia. Aku pun endingnya juga nggak begitu baik. Awalnya baik-baik aja. Jadi dia join, aku bilang as long as flight-nya sama, monggo. Iya kan? Aku bilang ya. gitu kan. Aku nggak akan pernah nungguin orang. Maksudnya aku nggak pernah maksain orang kalau kamu pergi ini tanggal aku pergi dan tanggal aku pulang. Kalau kamu join, ayo. Kalau nggak juga nggak apa-apa. Ya kan, Rock? Nah, karena aku tahu dia, jadi aku tahu banget. Aku tahu Rocky tahu aku, jadi aku mengerti gimana keluh kesahnya dia. Keluh kesah dalam artian, walaupun aku nggak pernah pergi traveling sama Rocky, tapi di kehidupan pekerjaan, menurutku sudah mewakili Rocky itu seperti apa di dunia, di luaran gitu loh. Di luar itu maksudnya dari sisi traveling ya. Ya. Jadi sudah pergilah. Endingnya sudah nyampe lah kita di KL saat itu ya. Nah, ketemulah sama teman ini, Mr. X ini. Ya. Jadi si Mr. X ini berangkat dari Jakarta waktu itu ya. Langsung ke KL. Ya, dia Jakarta, KL itu kan ada dua bandara, KLIA 1 sama KLIA 2. Which is KLIA 2 itu pesawat yang semuanya murah-murah. Yang punya mereka. Ada KLIA 1 yang penerbangannya yang agak mahal. Bisnis kelas lah ya. Iya, pokoknya semua penerbangan internasional kecuali yang merah punya, nah itu adanya di KLIA 1. Nah, dia awalnya aku agak sedikit risih. Karena aku juga traveling, aku juga backpacker. Cuman aku agak risih orang yang suka membanding-bandingkan airlines. Bener kan? Sekali. Kamu kalau mau ikut trip aku, kalau nggak mau naik maskapai yang sama, ya bilang dari awal. Jadi dia tuh suka membandingkan kenapa ya maskapai ini kayak gini, maskapai yang aku pilih itu ini. Lah, aku nggak mengomentarinya sekarang. Cuman aku merasakan kalau memang kamu ngerasa nggak nyaman dengan maskapai yang kita beli, ya kamu harusnya bilang, kita ketemunya di sana aja ya. Kita ketemunya di hotel aja ya, gitu. Jadi di sana aja. Cuman dia berusaha untuk mungkin dia menyampaikan pendapatnya dia. Ya. Cuman kita yang mungkin penerimaannya yang kurang sedikit agak gimana gitu. Iya, agak. Maksudnya kita soalnya pengen happy-happy. Jadi dengar sebelum berangkat aja udah ngomong ngejudge dengan tidur di emperan. Pertama dia nggak bisa tidur di emperan kayak kita.
Kamu tahu kalau kita itu pergi transitnya, karena tiket pesawat murah selalu berangkat paling pagi kan? Pasti. First flight kayak 5.30, 6.30 itu nggak akan memungkinkan kalau kita tinggal di hotel dan itu tengah kota. Sebenarnya ada hotel yang di bandara itu ya, Rok ya. Cuman masalahnya kita ya lah orang Padang yang hemat, sebisa mungkin tidur di bandara ya kenapa enggak? Juga backpacker guys. Karena juga, dia ke Phuket waktu itu udah pernah nyoba tidur di bandara. Benar nggak sih? Iya. Iya, aku pun juga udah pernah tidur di bandara. Jadi menurutku pengalaman kita tuh kurang lebih sama. Ya. Jadi aku tidak akan begitu komplain dan Rocky tidak akan begitu komplain ke aku dengan kondisi tidur di bandara yang ngelantai. Ngelantai kayak gini. Ini lantai. Ya, AC. Nggak ada sofa-sofa kayak gini, nggak ada. Jadi kita tidur ngelantai, kamu cuman modal apa jaket aja, tas itu yang kamu jadiin ini. Nah, itu yang bikin pertama, itu yang bikin kedua hal yang dia lumayan tidak nyaman ya, karena menginapnya itu tidak di hotel. Oke. Fix sudah berangkat, nyampe di sana, nah terjadilah drama, aku yang buat drama. Maksudnya karena mereka tuh ikut aku, karena itinerary kan under aku semua kan, itinerary under aku. Jadi karena kita, sekali lagi, aku tuh orangnya kalau traveling nggak mau royal. Maksudnya aku lebih baik hemat di budget, hemat di mana namanya, hemat di transportasi, hemat di yang lain-lain. Yang penting kita tuh cuma butuh pengalamannya. Jadi nggak mesti naik-naik yang mewah-mewah gitu. Maksudnya naik taksi, naik ini. Aku lebih menyarankan kalau orang pergi sama aku, kalau kamu ikut, aku naiknya bus ya. Aku bilang dari awal kayak gitu. Aku naik yang tradisional ya, aku bilang itu. Dan which is anak-anak ini oke. Si Rocky oke dan Mr. X oke. Kejadian yang pertama kita naik bus. Ingat? Coba kau ceritakan dulu naik bus itu gimana? Pertama kali kita nyampe Makau nih ya. Pertama kali nyampe Makau, kita nih bingung nih naik busnya nih yang mana kita masuk pertama tuh dari depan atau dari belakang. Sebelum itu kan Makau juga pakai bahasa Cina kan? Iya. Kita nggak sadar, kita pikir Makau itu bisa bahasa Inggris. Karena itu kan Makau jajahan Inggris. Jadi aku berpikir Makau itu bisa bahasa Inggris. Ya tetap juga aku bertanya ke petugas, aku mau ke nama hotelnya di Sofitel. Waktu itu Sofitel Makau. Terus dia bilang dari sini nomor bus segini gitu kan. Kita udah naik bus itu. Nah, lanjut kamu yang cerita. Nah, pertama pas kita mau naik tuh awalnya kita sudah benar sih untuk pertama tuh kita naik dari depan. Ya, dari depan. Ternyata dengan sok-sok oke kita berpindah ke belakang. Kayak kamu naik bus di angkot, misal di kota nih. Kalau kita di Padang ini dulu tuh ada bus kota ya, Rok ya, atau kayak di Jakarta naik Kopaja. Kamu bebas naik di depan atau di belakang, bener kan? Dan aku dengan polosnya, aku boyong orang-orang ini naik dari pintu belakang. Setelah kita masuk dari belakang, apa yang terjadi guys? Kita diari sama penumpang di sana, ada ibu-ibu dengan bahasa Mandarinnya itu, yang ya Allah, sumpah kaget. Diusir-usirnya keluar. Ke depan kan maksudnya jangan lewat pintu belakang, masuklah lewat pintu depan gitu. Ya sih, secara kita juga awalnya bingung. Nggak ngerti gitu. Waktu itu aku juga belum pernah naik bus di Singapura. Maksudnya nggak sering. Di 2015 aku belum. Kalau Singapura MRT kali ya. Iya, dulunya itu kenalnya cuma MRT doang. Jadi aku nggak begitu familiar dengan bus di Singapura harus naik di depan. Di Singapura kan juga kayak gitu kan. Kita naik di depan kan, turun di belakang. Nah, masalahnya aku nggak tahu, jadi aku naiklah di belakang, terus diomelin lah sama kerneknya. Dan setelah naik kan, kita waktu itu tukarin duit, pokoknya duit koinnya harusnya itu bersisa, maksudnya bisa dikembaliin kan, Rok? Karena duit kita itu kebanyakan, jadi kita naikin aja kalau nggak salah $5 ya. Iya, kita pakai uang $10 kali ya. Iya. Dia bilang nggak ada kembalian. Iya, jadi kita pakai buat bertiga. Masih harusnya ada kembaliannya, tapi karena kalau kamu naik bus transportasi umum itu sediakanlah uang yang pas. Yang pas ya. Jadi nggak akan ada dikembaliin kecuali kamu punya kartu. Nah, kita waktu itu cuma pakainya semua cash ya, Rok ya. Semua cash. Jadi semua pakai cash. Jadi kasih aja lah duit gitu. Nyampe di sana Rocky mulai ketakutan. Bang, kok nggak nyampe-nyampe ya, Bang? Dia bilang, ini benar nggak ya kita awal pertama petualangan kita tuh, dia bilang, Bang, ini benar di Makau atau di mana ini kita, Bang? Kok nggak kelihatan kota-kotanya? Jadi Makau sama kotanya itu sama kayak KL dengan Bukit Bintang. Jadi jaraknya 2,5 jam dari bandara ke kota. Which is bandaranya itu di tengah pulau, di pojokan. Nah,
Macau itu kotanya di tengah-tengah dan kita udah berkeliling sampai si kerneknya udah berhenti istirahat. Dan kita masih di mobil, orang udah turun, kita disuruh turun kan? turun tau gak? Karena petugas di sana kalau istirahat ya nggak boleh langsung jalan. Jadi ada sekitar 5 menit dulu stretching, minum, istirahat. Kita disuruh turun. Hah, Bang ini belum nyampe kok kita disuruh turun. Kau bilang kan waktu itu ke aku. Terus kita turun lah. Terus disuruh naik lagi. Dan akhirnya kita memang nggak bayar, naik lagi. Rocky baru mulai bertanya-tanya, Bang ini udah nyampe apa belum ya? Kayaknya belum deh, karena waktu itu aku masih punya mindset tidak pakai internet. Gila ya, cuma hanya bermodal feeling karena nggak pakai Google Map. Google Map nggak pakai, maksudnya kalau ada datanya kan bisa dipakai gitu ya. Nah ini kami nggak ada beli pakai data. Yang Rocky ikut aku, teman aku si Mr. X juga ikut, dan aku pun wahana sendiri aku juga nggak tahu kapan nyampenya ini tempat. Jadi pas nyampe di sana, pas udah lewatin jembatan, ya jembatan barulah mulai terlihat Macau itu megahnya seperti apa. Wow, kota untuk orang yang berjudi, which is kita cuma hanya numpang berfoto-foto aja ya, Ro. Benar sekali. Gila nggak sih? Kota Macau emang keren, sumpah keren banget. Terus pas nyampe di sana, akhirnya kita check in dengan hotel yang begitu megah, Sofitel, bayangin bintang 5. Bintang 5 kita nginap bertiga dan kita pakai extra bed waktu itu kan. Bayangin, bilang semua detail-detail hotelnya itu keren banget. Ya, nggak perlu disebutin lagi lah. Kita banyak banget foto-foto di situ. Nanti aku coba cari fotonya di Facebook, aku masukin di sini ya. Boleh. Terus yang paling lucu juga selama kita di hotel, ingat nggak? Suasana dingin banget. Cuma hanya demi konten. Waktu itu demi foto-foto, kita nyebur ke kolam renang, bayangin. Karena udah bayarnya udah mahal. Iya memang bertiga. Ya saya nggak dimanfaatin paketnya. Jadi udahlah nyebur lah, kita berdua aja kalau nggak salahnya. Yang pajak tuh naik dong. Ya, yang si Mr. Eki ini kalau nggak salah dia kecapean pas nyampe, karena kan kita nggak tidur, maksudnya tidur tidak pules seperti di tempat tidur kan, tidurnya di lantai, jadi nggak gitu. Ini aku sama Rocky masih semangat 45 aja. Ayo Rok. Iya betul. Ayo Rok, kita ini Rok. Cuek aja guys, suhunya dingin banget. Lu bayangin suhu AC 16 itu adanya di luar. Bayangin dingin menggigil-gigil begini, kita mandi tetap aja berenang di situ. Gila, sampai kita nyobain sauna ya. Iya. Bayangkan guys, itu pertama aku mencoba untuk sauna di Macau. Terus ruangannya memang keren banget. Dan itu lucunya, aku rasa geli-geli gimana gitu. Lihat ape-ape Cina gitu guys. Iya, betul. Dan itu orang tuh di sana kan sauna bugil semua. Iya, benar. Aku sendiri aja pakai kolor. Iya, benar. Kita sauna pakai kolor-kolor, dan kita lumayan kaget ya, Rok loh. Kok saunanya begini? Astaga. Ya, lumayan nggak bisa dilupain sih momen-momen itu. Terus kita akhirnya turun ke bawah, foto-foto. Hari itu kita foto-foto di daerah yang pokoknya rata-rata Macau itu cuman hanya tempat gedung-gedung bertingkat yang bagus-bagus. Kita pakai untuk foto-foto doang kan. Nah, setelah menginap malamnya, kita nyari makannya aku lupa. Oh, kita ke monumen itu loh, gereja yang tinggal ininya doang. Gerbangnya aja. Iya, gerbangnya. Ya. Bekas jajah Portugis ya? Iya, jajahan Portugis ya, aku lupa. Oh ya. Ya di situ. Jadi di sana kita foto-foto juga ke situ, siangnya, sorenya, sampai kita lihat ada mobil mewah, parkir, foto-foto, nyari makan memang saking susahnya makanan halal saat itu. Kita cuma makan McD ya Mas itu ya. McD, dan itu McD-nya juga ada poknya. Jadi aku nggak bilang kita nggak makan. Maksud aku juga nggak bilang kita makan. Maksudnya kita pesennya ayam. Tapi ya aku nggak tahu penggorengannya dicampur atau gimana, kita nggak tahu. Itu pokoknya yang penting makan ayam halal. Iya betul. Kita baca Bismillah. Karena di Macau itu nggak ada yang Muslim waktu itu ya, Rok ya, nggak nemu sama sekali. Nggak nemu sama sekali apapun ya, gitu. Betul. Jadi kalau si Rocky ini kan kulinerannya luar biasa. Dia pengen mencoba semua. Bang Vicky enak. Itu yang daging-daging di kaca-kaca itu apa? Padahal itu B2 guys. Tapi dia, aduh aromanya katanya enak Bang Vicky. Ya nggak mungkin kau makan itu. Kau bilang janganlah. Aku tetap berusaha untuk, dia tuh cuma tergoda gitu aja. Kalau mencoba enggak lah. Dia nggak berani coba. Tapi akhirnya kita makan McD waktu itu ya, Rob ya.
makan di situ, terus kita foto-foto. Ada juga kita makan Indomie pop mie-nya mah. Oh iya. Ya, pop mie-nya itu. Ya, betul. Habis itu kita makan juga nasi. Ingat tuh, kita masuk lagi ke gang. Itu di Hong Kong nggak sih? Enggak, itu di Macau juga. Oh, di Macau ya? Iya, Kita masuk lorong-lorong. Lorong-lorong. Nyari tempat makan. Dan itu padahal makanan itu ada pokoknya, tapi kita tetap pesannya yang ada halalnya gitu, maksudnya yang ada ayamnya. Tempat makannya lucu ya, kayak dari dari yang orang bikin ukiran vas bunga dari vas bunga gitu ya. Iya, vas bunga dari tanah liat gitu, tapi dibikinnya kayak tempat makan. Nah, di situ kita makan itu. Udah nyampe di Macau, foto-foto, kita kembali ke hotel makan malam. Besoknya kita berencana langsung naik kapal ke Hong Kong karena mau lanjut ke Hong Kong, karena Macau dan Hong Kong itu tidak butuh visa ya kan, Rob? Kita cuma butuh dicap paspor aja, tapi waktu itu nggak dicap juga paspor kita ya. Karena kalau di Hong Kong juga nggak dicap paspor. Beda kalau dari Batam ke Singapura kan pakai cap. Cuma jaraknya sama nih, Batam ke Singapura sama Macau ke Hong Kong. Ya betul. Jadi sama-sama 1 jam waktu itu. Jadi kita ke Macau dari hotel yang super duper mewah di Hong Kong dong. Aku mencoba mencari harga staff, which is saat itu nggak masuk akal harganya ya, Rob. Yang which is bintang 5 di Macau aja harganya 2,4, bertiga di sana lebih mahal karena Hong Kong lebih terkenal. Hong Kong itu buat semua turis, kalau Macau cuma hanya turis untuk yang pengen berjudi-judi aja. Tertentu aja dia. Iya betul, tujuan tertentu. Nah, kita akhirnya nginap di hostel yang ala-ala ya, yang kayak film Hong Kong beneran. Gedung apartemen tinggi dan sekitarannya. Jangan tanya lagi, Ga. Kayak film action beneran, sumpah. Gak salah tuh bener. Iya. Makanya kalau suka nonton action di Hong Kong, itu ada namanya kayak apartemen yang sebelahnya tuh kayak gimana gitu. Iya, pokoknya kayak tidak ada penghuninya, tapi di atas, lantai atas tuh ada yang tinggal. Pokoknya di sepanjang area-area sana tuh maksudnya nggak familiar untuk kita sebagai orang Indonesia yang nginep. Kita awalnya mikir ini hotel beneran ya, ini beneran hotel nggak sih? Kayak ruko ya? Iya. Jadi konsepnya apartemen beberapa ratus lantai, di lantai itu jadi kamar itu yang disewain buat kita gitu. Jadi kita beli lewat Agoda waktu itu ya, Rocky ya. Nah, jadi sekamar bertiga yang biasanya kamarnya lumayan mewah mampus. Kecil banget. Kita tidurnya kecil dan cuma pas badan, guys. Iya, betul. Bayangin aja bertiga dalam satu kamar. Pas mau nyampe sana agak lumayan berpikir ya, Rocky ya. Aduh, ini beneran ya hotelnya? Karena hotelnya aku bilang tadi agak sedikit. Kita 3 hari di sana ya? Ya, 3 hari 2 malam. Sehari pertama di Macau, seharinya di Hong Kong. Besoknya pulang ke Macau langsung terbang ke Kuala Lumpur. Pokoknya perjalanan aku itu dulu super duper kilat. Jadi nggak ada yang lama-lama banget karena kita cutinya waktu itu juga sebentar ya. Karena kan kita berangkatnya lewat Kuala Lumpur karena aku dari Balikpapan, dianya berangkat dari Padang. Jadi kita sama-sama ketemunya itu cuma di tengah-tengah. Jadi pas kita nyampe di Macau itu kita nyobain yang namanya kayak MRT-nya kayak Singapura ya. Jadi kita ke Tsim Sha Tsui, tempat yang terkenal. Iya, yang di Hong Kong yang ada Jackie Chan, patung Jackie Chan itu loh. Terus ada gedung-gedung pencakar langit yang tinggi yang kita pada foto-foto di situ. Pokoknya kita lebih fokus ke area foto yang si Jackie Chan itu doang, kalau nggak salah ya, Rob. Terus kalau makan di sana juga nggak ada yang spesial sih, sama kayak di Hong Kong tempatnya. Cari halal juga susah di Hong Kong. Ya betul. Sama. Ya terus kita nggak kemana-mana kita ke Disneyland. Iya aku lupa, kita ke Disneyland Hong Kong tahu. Kita naik kereta tujuan ke Disneyland Hong Kong. Tapi kita cuma foto-foto doang, kita nggak masuk. Kita nggak masuk, guys. Nah, as usual. Malum lah, budget kita, guys. Budgetnya pas-pasan, karena kan yang aku bilang tadi, aku memang tidak ada berniat untuk membuang, maksudnya expenses sebanyak itu hanya untuk menikmati wahana, karena kita waktunya sangat mepet, nggak bisa ngapa-ngapain, jadi cuma datang foto-foto. Ada sekitar setengah jam kita di situ ya, foto-foto ya di pintu masuk. Pokoknya udah mewakili kita berada di Disneyland Hong Kong. Jadi udahlah, kembalilah kita pulang. Malamnya nyari-nyari oleh-oleh di bawah karena apartemennya lantai atas, di bawahnya itu baru banyak
jualan oleh-oleh di Makau. Seperti biasa dia ratu oleh-oleh, semua dibeli sama dia, buat si ini, buat si itu, buat si ini. Ingat nggak kita ke pasar tradisional, sampai kok banyak banget mau kau beli. Jadi di Tsim Sha Tsui Hong Kong, pokoknya di Hong Kong itulah ada daerah tempat di mana orang jualan oleh-oleh. Jadi waktu itu aku udah riset, setiap berangkat aku lumayan riset blog-blog orang, nanti aku print, terus di pesawat aku omongin nanti kita kesini. Jadi dia jelas tujuannya mau kemana. Iya benar. Nah karena kita udah kelar malamnya, besoknya udah mau balik ke Makau dan kembali pulang. Jadi si yang teman aku belanja, Rocky belanja, aku belanja cuman hanya dikit. Kalau nggak salah pulpen aja deh kalau nggak salah yang aku belanjain itu. Ada juga untuk oleh-oleh ya. Iya betul. Karena aku udah minta izin sama bos aku. Yang penting ucapan terima kasih aja pulpen yang aku beli. Kalau dia banyak banget. Apa 2 ya? kantong, 3 kantong malah. Iya. Pas satu ya. Iya, dia kalau belanja jangan ditanya. Orang lain. Yes. Kalau kamu berteman sama Rocky, mintalah banyak oleh-oleh ya. Nah, sayangnya aku berteman dia, aku bukan suka orang yang minta-minta. Karena kenapa? Aku mendoktrin diriku, aku nggak pernah minta oleh-oleh sama orang. Karena aku itu backpacker, bukan traveler yang santai-santai, naik taksi, nginap di hotel mewah. Jadi menurutku aku tidak mengedukasi seperti itu. Tapi Rocky memang niatnya baik, ya monggo, nggak apa-apa. Ya selagi kemarin pun memang masih ada. Ya selagi ada rezekinya. Manfaatin keadaan. Iya betul, selagi ada rezekinya ya kenapa cuma enggak. Satu nih Bang, pas waktu kita pulang dari Hong Kong ke Makau lagi, ada tragedi guys. Nah itu. Coba kau jelaskan dulu setelah. Tapi tunggu sebelum tragedi, cuman kita ngasih tahu kalau untuk di Sofitel itu biasanya bisnya kita kan nggak tahu kalau dia itu ada penjemputan, ada pengantaran. Iya benar. Gratis loh guys. Iya kita nggak sadar. Pas di awal ya. Padahal kita tamunya Sofitel, kita sebenarnya bisa ngomong sama petugasnya si hotel bahwa kita minta dijemput di Bandara Makau. Nah, itu pelajaran sih biasa kalau kita misalnya mau nginap lebih baik bertanya dulu sebelum kita datang ke sana. Betul. Apakah bisa ada pengantaran atau penjemputan? Iya, yang free of charge. Karena kan mereka bintang 5. Jadi mereka berpikir kita itu juga adalah tamunya mereka walaupun harganya setengah harga. Jadi mereka oke. Nah, saat itu kita juga nggak bertanya. Jadi main naik bus ya udahlah gitu. Pas pulang baru bertanya ya. Ya, pas pulangnya dari sini ke Bandara Makau naik apa? Oh, kalau naik taksi bayarannya 1,5. Iya kan? 1 jutaan. Padahal itu sekitar setengah jam lah. Kalau naik bus berapa? Oh, cuma $5 sama. Aku pikir lokasinya sama naik busnya. Naik busnya tempat kita turun di Sofitel depan itu. Jadi Sofitel itu ada bus stationnya. Maksudnya simpang itulah. Kita turun langsung nyampe. Aku pikir nongkrong di situ. Kata petugasnya, kamu harus jalan ke sana. Ada bus station. Pokoknya lurus aja. Di situ ada bus station di lapangan. Sepanjang jalan itu ada banyak lapangan kayak semua bus nongkrong di situ. Kamu tanya aja. Tujuan ke bandara kemana, udahlah ya. Disitulah mulai tragedinya guys. Secara aku jalannya super cepat, dia sudah tahu jalan aku seperti apa. Dan Mr. X ini ku bilang kita jalan cepat ya, karena kita flight itu kalau nggak salah malam ya. Tapi 2:30 aku nggak mau ketinggalan pesawat karena kita tuh nggak tahu perjalanan ke sana pulang itu kayak gimana. Ya, jadi aku lebih baik mensparekan waktu yang banyak untuk di bandara atau proses kita mau ke bandara. Bener kan Rock? Jadi waktu itu jalan-jalan kita ada jalan nih aku karena Makau itu rame banget orang ke situ. Ya namanya tempat pusat itu ya. Iya, maksudnya bukan selain itu juga orang-orang juga berwisata juga ke sana. Jadi setelah jalan-jalan beberapa langkah kemudian aku sekitar 200 meter sama Rocky deh kalau nggak salah. Rocky di tempat mobil itu nongkrong. Aku tanya sama Rocky, dia mana? Aku bilang, bentar bang, coba cek. Nggak ada. Aku tungguin, Rocky ini gimana Rock? Aku bilang, anak orang hilang, beneran hilang. Dia tidak muncul-muncul. Sekitar ada 15 menit kita tungguin ya. Aku nggak mau balik karena habis waktu. Jadi aku tungguin di tempat aku berdiri. Rocky juga tungguin aku. Kita tunggu. Nggak ada. Akhirnya keputusan kita ya. Yes. Aku ambil keputusan, aku tinggalin anak orang. Kita naik bus langsung ke bandara. Yes. Dan aku akhirnya ya udahlah, aku bilang dia mudah-mudahan ada internet, dia mudah-mudahan pokoknya dia juga udah gede, pokoknya bisa selamat lah sampai orang lain ya. Iya, bisa selamat lah sampai bandara. And then setelah sampai bandara, and then dia naik taksi. Kita tanya dong, kok kemana aja? Aku ditahan sama petugas security sana. Hah? Pas di jalan ya? Iya.
Emang ada? Maksudnya kayak kita wisatawan yang pernah ditanyain, malah kita yang sering bertanya, nanya jalan, nanya ini, karena sepanjang aku waktu mencari bus station itu aku tanya sama petugas, ini aku mau ke bandara, naik mobil nomor segini, stationnya di mana? Tuh dekat sana, jalan aja. Aku begitu. Nah dia katanya dia diinterogasi sama petugas petugas yang ada di daerah umum, kayak polisi patroli di pinggir jalan gitulah. Jadi aku ngerasa nggak ada deh, nggak ada pernah di orang-orang ditanya-tanyain gitu kan. Selama pergi belum pernah digituin ya bang ya? Iya. Terus ya udahlah, aku nggak habis pikir kan, nggak habis pikir. Oh ya pas nyampe juga dia juga ditanyain kan sih. Pas kita nyampe di Macau juga waktu itu kan pertama kali masuk mah. Pertama kali masuk karena paspornya itu masih virgin. Yes. Jadi dia itu ditanyain. Mungkin apa ya, karena namanya baru, dia sentuh paspornya perdana kali, mungkin perdana kali keluar negeri. Nah di sini yang gak enaknya tuh dia ngomong sama kita kalau dia tuh udah sering kemana-mana. Betul. Kalau misalnya dia awalnya ngomong kita baru perdana nih, mungkin kita punya cara gitu kan, untuk kasih tahu. Ini dia nggak ngomong apa-apa ke kita, kesannya dia tuh udah sering ke luar negeri. Aku kan juga nggak nanya-nanya ya. Dia udah ke luar negeri berapa kali juga nggak aku tanya. Jadi maksudku kalau kamu pertama kita kasih tipsnya. Iya, kasih tipsnya. Gitu. Karena seperti iya, betul. Enak, gitu kan? Betul. Karena dia nggak ada ngomong pas nyampe. Kita rewind dulu. Pas nyampe dia ditanya-tanya sama petugas. Ya kan? Ya. Kayak kamu berangkat pertama kali ke Singapura sih ditanya bawa duit berapa, nginep di mana, kalau kita ini di pertama mana. kali ke negara orang itu pasti biasanya sedikit agak cerewet untuk imigrasinya bertanya. Betul. Yang paling susah tuh waktu di Singapura. Ya, betul. Banyak kali tanya, semua detail ditanya. Iya, benar. Menurut aku beberapa kali negara lain, Singapura lah yang imigrasinya paling ketat. Iya, betul. Jadi kita sebenarnya welcome aja ya, Rob. Kalau misalnya ada ngomong kayak gitu, karena dia nggak ngomong, pas sampai di bandara karena begitu banyak struggle sama dia, jadi akhirnya kita agak nggak percaya bahwa si temanku ini ditahan sama petugas, ditanyain ABCDE. Aku bilang oh ya udah nggak apa-apa, yang penting kamu udah nyampe. Ya aku bilang sorry ya, aku nggak nyariin. Aku bilang gitu kan, karena aku bilang aku dikejar-kejar waktu karena aku nggak tahu nanti aku balik lagi waktu kita habis busnya tak ada, selesai sudah kita naik taksi harus bayar 1 juta, bayangin padahal deket, kita cuma bayar waktu itu 7.500 aja, naik bus udah nyampe lah di bandara, and then kita pulang ke KL kita pisah ya, kamu ke rumah saudaramu di KL, dia punya saudara di KL, aku tinggal di bandara karena aku nginep di bandara 1 malam lagi. Kalau nggak salah kamu nemenin aku nginep kan? Besok paginya kamu baru pulang. Abang pergi ke Balikpapan. Aku dijemput sama saudaraku. Iya, si temanku ini kembali ke Jakarta ke KLIA 1. Ya udahlah, karena kita udah habis sehat-sehat udah habis. And then setelah beberapa hari, salah satu dari teman kantorku men-screenshot percakapan dia ngomel waktu itu di sosial media, namanya Pet. Ya. Dia ngomel di Pet bahwa dia nggak suka jalan sama aku karena aku suka desak-desak dia untuk jalan cepet. Pertama, aku orang bukan yang berkomunikasi dengan baik, katanya. Dia nggak suka, pokoknya dia jelek-jelekin aku lah gitu saat itu. Aku bukan mengungkit permasalahan, cuman maksud itu pengalaman yang kurang menyenangkan di saat kita pergi sama orang yang belum kita kenal. Itu sih. Jadi akhirnya aku cross check ke dia, kenapa harus ngomong gini, akhirnya masalahnya selesai. Itu sih yang agak lumayan memorable ya, Rob ya. Pertama kali kau pergi sama aku, dia juga pertama kali. Sama-sama pertama kita semua ini. Iya, soalnya aku juga pertama ke Macau, dia juga pertama, temanku juga pertama. Jadi semua kita tuh pertama. Jadi dia si Rocky yang udah kenal aku, maksudnya Rocky nggak ada komplain ke aku. Maksudnya bang kok jalan cepet kali, dia mengerti. Maksudnya as long as Rocky aja malah nggak bisa bahasa Inggris loh, maksudnya tidak begitu lancar ngomong ke orang, tapi dia masih mau berusaha untuk mengimbangi dengan cara ya jalannya cepet, maksudnya berusaha berkolaborasi lah, tidak merepotkan lah, itu maksudku. Jadi buatku kalau misalnya jalan sama orang, kalau misalnya kamu baru pertama sama orang, mending jelas-jelas dari awal ya. Aku emang dari awal aku udah bilang aku jalannya suka cepet bla 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 bla. Nanti kalau kamu ini harusnya aku legowo aja. Cuman waktu itu aku agak sedikit kecewa dengan komentar dia di sosial media.
dia share di sosial media tapi aku nggak di tag sama dia. Jadi dia bikin private postingan yang which is aku nggak bisa lihat dan Rocky juga nggak bisa lihat. Nah, temanku yang di kantor yang lain, yang satu temenan sama dia, di screenshot dia dikasih ke aku. Dia bilang, Vicky kok ada masalah ya dengan orang ini? Ah, yang mana? Coba lihat. Aku bilang, aku dikonfirmasi lah ke orang itu. Dia bilang dia lepas kendali, dia emosi, dia capek, dia pokoknya semua diungkapkannya. Jadi keimbas lah ke aku. Aku bilang, ya udah nggak apa-apa. As long aku cukup tahu aja kok itu seperti ini tipikal orangnya kan. Jadi aku nggak akan lagi pergi untuk kedua kalinya itu. Ya nggak sih? Ya benar sekali. Intinya gini loh, kalau untuk jalan backpacker dengan traveling itu beda. Kalau memang benar-benar kita backpacker, ya sesuai. Apalagi kita ngejar waktu loh. Ya, karena betul. kita kesana tuh bukan untuk yang mengeleng-eleng, menikmati dengan santai. No. Karena kita backpacker sangat mengerti dengan posisi Bang Vicky yang aku senang sekali kalau kita lembek. Ya. Aduh waktu tujuan tadi mau kesini dan dia cuma dapat 1-2 aja, selebihnya udahlah waktu habis. Iya, betul sekali. Kalau dia mah yang ex tadi ini, teman tadi ini memang tipikal orangnya gimana ya, udah lembek, jalannya gimana, pelan-pelan. Nah kalau kita mungkin untuk next time-nya mungkin kayaknya dia nggak cocok sama kita untuk pergi. Betul. Jadi pelajaran sih besok-besok. Iya, pelajaran buat kita adalah kalau ada orang yang mau join bareng sama kita jalan-jalan, enak-enak dijelasin. Kamu nggak akan ngomong-ngomong ya nanti di belakang di sosial media anything. Kalau misalnya ada yang nggak suka langsung ngomong di depan gitu. Jadi kita bisa berusaha juga memperbaiki diri karena kita juga nggak dikritik ya. Maksudnya kalau kita dikritik ya pasti kita terima. Tapi ngomongnya di depan, jangan di belakang. Jelas, langsung ke orangnya langsung. Iya, gitu. benar. Cuman kalau misalnya pakai Bang Vicky, kalau aku sih nggak kapok-kapok karena aku dengan dia setelah itu pergi lagi. Kita itu aduh keseringan. Iya, keseringan karena kan dia tinggalnya dia aslinya itu orang Batam. Sungai Guntung Batam, guys. Jadi aku yang which is udah tinggal di Batam itu dari pertama kita ke 2015 ke Makau, aku di Balikpapan. Ternyata aku dapat rezeki kerja di Batam di 2017. Dia juga pulang kampung. Tiap dia pulang kampung ngajakin aku ke Singapura. Bang Vicky, aku pulang. Nanti kita ke Singapura ya, temenin aku ya. Ya kayak mana lah, aku juga orangnya nggak perhitungan kali ya. Selama kita juga saling have fun, aku nemenin dia juga, aku juga bisa dapat destinasi baru, dia pun juga dapat destinasi baru ya. Kenapa enggak? Karena sama-sama ke Singapura kita nggak pernah destinasinya sama-sama ya. Pasti selalu beda-beda. Nah, target kita satu lagi nih Bang, belum nih. Ya. Dan kampus apa dong yang cantik itu? Iya, Nanyang NUS University sama Nanyang itu kita pernah lihat di Instagram, tempatnya viral yang waktu aku syuting video setahun yang lalu aku pergi sama dia di November 2019 betul. Aku pergi ke jembatan Henderson Wave, terus aku ajak kamu mau ke Jewel waktu itu kan. Nah, sebenarnya itinerary kita ada banyak karena waktunya mepet dan sempit, jadi nggak keburu. Nggak terkejar. Ya, next time kalau misalnya nggak ada corona dan wisatawan udah diperbolehkan ke Singapura, of course dia akan kembali lagi. Itu seputar jalan-jalannya. Kita. Oke. Belum lagi ya. Nanti ini sesi pertama kita close dulu. Nanti aku akan kembali lagi di sesi berikutnya bareng dia. Yang pasti jangan lupa like, subscribe, and comment. Dan yang kalau misalnya kita ada salah-salah kita minta maaf ya. Karena niatnya bukan menjelekan tapi men-share pengalaman yang kurang menyenangkan gitu. Mungkin menurut orang-orang aku terlalu menyudutkan, enggak, aku cuma menceritakan versiku dan dia juga ngalamin hal yang sama, which is maksudnya dia juga melihat dengan yang dia lihat sendiri. Di sini kita bukan karang-karang cerita atau gimana, memang betul-betul real fakta yang terjadi. Iya, betul. Oke. Untuk teman-teman yang pengen belum pernah keluar negeri, jalan perdana mau keluar negeri, kita boleh nih kasih tip ke teman-teman. Bagi yang pengen bertanya silahkan komen di bawah ini ya. Oke. Sip, sampai ketemu guys. Bye.